Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eli Yulianti Setiawan dari kelas 10 TKJ 1 SMK Negeri 1 Cipendei. Kali ini saya akan membahas mengenai Internet Gateway. Internet Gateway adalah perangkat keras atau lunak yang berfungsi sebagai pintu gerbang penghubung antara jaringan lokal LAN dan jaringan internet global. Gateway mengarahkan lalu lintas data, melakukan konversi protokol, dan menjaga keamanan, memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal berkomunikasi dengan dunia luar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologi yang akan digunakan pada kedepannya. Di sini terdiri dari 5 PC client, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke internet ISP. Goals-nya, router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga kumpulan PC klien bisa akses internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment, kita bisa akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Lalu saya di sini akan mempraktekkan cara membuat topologi yang akan digunakannya. Yang pertama, teman-teman bisa siapkan ini, sudah ada ya di video sebelumnya. Lalu kita klik kanan ke node, lalu ke Cisco IOL. Jika teman-teman belum mempunyai Cisco, teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu. Lalu teman-teman bisa, nanti gambaran awalnya akan seperti ini. Teman-teman tinggal cari dan ketik switch. Nah, sudah ada. Lalu kita pilih Ethernetnya kita ubah menjadi 2 supaya nanti bisa tersambung ke 5 PC. Lalu save. Dan jika sudah, kita simpan di bawah mikrotik. Lalu jika sudah, kita klik kanan lagi ke node dan ke virtual PC. Nah, di sini supaya cepat teman-teman tinggal ubah ininya menjadi 5. Nah, sudah. Lalu kita save. Nah, di sini sudah ada 5 PC yang akan digunakan. Kita susun terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita tarik mikrotik ini ke sini. Lalu save. Dikarenakan PC ini tidak beraturan, ya namanya kita ubah terlebih dahulu. Ini menjadi PC 1. Ini ubah menjadi PC 2. Ini 3. PC 4. Dan yang terakhir PC 5. Sudah. Seterusnya kita sambungkan satu persatu.
Nah, sudah tersambung. Di sini ada cloud, yaitu merepresentasikan koneksi ke jaringan internal, biasanya internet atau jaringan lokal host. Yang kedua ada mikrotik atau router, berfungsi sebagai gateway dan mengarahkan lalu lintas dan data antara jaringan yang berbeda. Lalu di sini ada switch, yaitu Cisco, menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal LAN yang sama, memungkinkan mereka berkomunikasi secara efisien. Dan di sini ada PC 1 sampai 5, bertindak sebagai host atau komputer pengguna akhir dalam jaringan simulasi. Saya sudah selesai membuat topologinya. Lalu tahapan konfigurasi internet gateway. Konfigurasi 1. Bagian ini bertujuan agar router mendapatkan akses internet dari penyedia layanan ISP. DHCP client, ISP memberikan DHCP server. Pilih opsi ini jika ISP memberikan IP secara otomatis. Lalu IP address, alamat IP yang diberikan oleh ISP. Gateway, pintu keluar lalu lintas data menuju internet. Dan yang terakhir DNS, server yang menerjemahkan nama domain seperti Google.com menjadi alamat IP. Dan yang keduanya yaitu manual, static IP. Jika ISP tidak memberikan DHCP, Anda harus memasukkan IP, address, netmask, gateway, dan DNS secara manual sesuai informasi dari ISP. Lalu yang kedua, konfigurasi LAN. Bagian ini mengatur jaringan lokal yang akan digunakan oleh perangkat di bawah router seperti PC atau laptop. Nah, konfigurasi IP address yang mengarah ke klien ISP. Teman-teman tentukan alamat IP untuk interface port yang mengarah ke jaringan lokal. Misalnya, IP-nya 192.10.10.24. IP ini akan menjadi gateway bagi PC client. Yang kedua, konfigurasi DHCP server. Konfigurasi DHCP server, aktifkan fitur ini agar PC client mendapatkan IP address, DNS, dan gateway secara otomatis tanpa perlu diatur satu persatu. Yang ketiga, konfigurasi NAT. Langkah ini sangat penting agar perangkat di jaringan lokal LAN bisa berbagi koneksi internet dari satu IP publik menuju WAN. Klien biasanya diatur secara SOURNet. Yang kedua, out interface. Pilih interface yang terhubung ke internet ISP. Lalu ini action, pilih masquerade. Ini berfungsi untuk menyamarkan IP lokal menjadi IP publik agar bisa dikenal di internet. Dan yang terakhir, NAT trick NAT hanya untuk user tertentu. NAT hanya untuk user tertentu, yaitu IP firewall dan NAT. Yang kedua, yang bisa akses internet hanya PC tertentu. Yang ketiga, bisa dilakukan definisi IP pada SRC address. Dan mungkin cukup sekian video mengenai internet gateway kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.